Jadi nggak melulu kalau spesialis itu pasti cuma jadi peneliti doang, duduk di pinggir di mana-mana. Enggak. Banyak kok yang ahli-ahli yang very spesialis terhadap ilmu materi dan sebagainya. Itu partneran dengan orang yang jago generalis, akhirnya yang orang yang ini jadi CEO-nya, yang ahlinya itu jadi chief of research atau chief of product gitu ya. Macam-macam. Jadi menurut saya itu semuanya sama. Dan kalaupun jadi startup ya, jadi pertanyaan ini berlaku untuk semua. Jadi untuk startup, apakah kita jadi startup yang spesialis untuk menghasilkan satu produk aja ya, atau kita menjadi generalis dalam arti membuat infrastruktur. Saya bisa kasih contoh kalau Tanihub ya, kita memang istilahnya spesialisnya di buah sayur kayak gitu ya. Tapi kita menjadi generalis di segala macam, semua petani yang mau jualan kita bantu. Jadi mereka pun bisa, istilahnya mereka kalau mau menjadi spesialis tomat yang istilahnya mereka meneliti cara membuat tomat yang super juicy, sweet, dan luar biasa, pokoknya luar biasa enak. Tapi mereka akan mungkin kesulitan memasarkan, kesulitan memperkenalkan produk ini ke seluruh dunia gitu ya. Ya kita menjadi partnernya. Atau mereka kesulitan mendapatkan pendanaannya untuk melakukan risetnya mereka. Ya kita bisa memfunding si petani atau peneliti tersebut gitu. Jadi istilahnya role specialist generalist itu berlaku untuk semua individu, mau entrepreneur, mau dia career path, maupun sebagai startup company ya, kita karena kita mau grow big ya, Tanihub Group, kita harus punya mindset generalis, dalam arti kayak kita empower para spesialis. Tapi tanpa para spesialis kita akan susah menjadi generalis yang besar juga. Jadi menurut saya itu pandangan saya terhadap yang pertanyaan. Oke. Mendingan generalis atau spesialis gitu ya. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya, bahkan tadi jatuhnya simbiosis mutualisme ya istilahnya gitu kan. Saling ini gitu ya, saling membutuhkan generalis dan juga spesialis. Nah yang dari tadi, oke Mas FD, terima kasih. Yang dari tadi banyak pertanyaan adalah, ini kan semuanya usaha rintisan ya, startup. Skill dan nilai apa sih kakak-kakak yang harus dimiliki pelajar saat ini? Karena kayaknya seksi banget gitu, bagi mereka kerja di startup itu sesuatu yang membanggakan. Ini kerja atau jadi foundernya? Kedua-duanya? Kayaknya dua-duanya deh. Coba, yang mana dulu? Mau sweet dulu silahkan. Nggak usah. Gambreng. Ya udah gambreng. Ketahuan angkatan ya. Gambreng. Oke. Aduh, malah aku yang nyuruh, malah aku yang jadi pertama. Ayolah. Oke, iya balik lagi. Kalau aku selalu ngelihatnya, kita harus menciptakan digital talent seperti apa gitu ya. Kalau digital talent, talenta digital ya. Dan ya sebenarnya talenta digital itu luas ya, nggak cuman software engineer, kayak ada user experience researcher, ada product management gitu, banyak lah kalau aku iniin jadi panjang nanti. Tapi intinya adalah kalau untuk di industriku terutama gitu ya, yang tadi sebenarnya aku udah sebutin 3 kelompok besarnya itu, kita harus punya quality sebagai individu, yang kedua quality sosial gitu, kemudian good for the planet gitu kan. Nah sebenarnya kalau quality individu itu, kalau aku dimulainya dari intrinsic motivation ya, itu penting sekali, karena kalau kita nggak punya dorongan dari dalam diri itu, kita akhirnya nggak punya curiosity, nggak pengen explore, nggak bisa memerdekakan pemikiran kita gitu. Jadi intrinsic motivation, kemudian dari situ muncullah curiosity, ini juga modal yang sangat penting gitu, karena dari tadi kan kita udah lihat gitu ya, dari kita bertiga tuh kayak kita tuh selalu pengen tahu akan sesuatu hal gitu kan. Nah caranya gimana untuk itu? Nah kita harus nemuin apa sebenarnya sih yang aku suka gitu ya. Misalnya kayak aku lagi seneng banget explore tentang consciousness, tentang human behavior gitu kan, and tentang how the human brain works gitu, sehingga aku bisa menciptakan learning experience yang bagus untuk student-student kita. Nah dari situ apa yang kita perlu itu adalah self awareness. Tadi udah di-mention juga bahwa kita harus tahu nih kayak apa sih yang sebenarnya kita mau, dan akhirnya kita bisa ke sana gitu. Dan kemudian juga
kita mesti punya bisa belajar secara mandiri atau kalau di luar ngomongnya self-regulated learning gitu kan. Dan itu secara individu, kalau secara sosial kita harus punya social awareness gitu, dimana kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan apa yang bisa kita berikan ke mereka, dan kolaborasi, integrity, diversity itu sangat penting juga gitu. Yang terakhir, good for the planet. Kalau di kita itu di Binar itu yang pertama adalah mission driven gitu, dimana selain kita tadi udah punya intrinsic motivation, kita harus punya motivasi untuk again bagaimana membuat dunia ini lebih tempat yang lebih baik untuk kita dan generasi-generasi kita nanti gitu ya. Dan creative thinking, also critical thinking, dan yang terakhir adalah problem solving. That's all for the planet gitu. Mungkin dari aku gitu aja. Oke. Dari udah nggak kuat nih kan. Charlene udah ngangkat mic dari tadi. Kalau Charlene apa nih? Reflect. Iya, ini setuju sih, itu tadi kayak apa ya? Kesadaran gitu kan. Kayak bagaimana mencerahkan diri sendiri itu udah benar-benar skill nomor 1 sih. Kalau nomor 2 sih kalau yang aku mau tambahin singkat aja itu adalah yang terpenting saat ini itu adalah bagaimana menjaga supaya pikiran kita tetap waras sih. Itu penting banget, tetap waras. Stay sane. Karena iya benar, karena sekarang ini kan sebenarnya dunia masuki keseimbangan baru. Apa sih yang gak susah sekarang? Cari sekolah susah, udah lulus sekolah susah juga gitu, mau cari kerja di mana gitu kan. Apalagi pandemi lagi kan, susah kan. Nah, iya. jadi kayak kita itu selalu dihadapkan sama 3 jenis mental block. Dan kita harus punya skill untuk melepaskan 3 mental block ini. Mental block yang pertama itu adalah kebiasaan nyalahin diri sendiri, merasa dirinya kurang. Misalnya, bayangin kalau misalnya ada founder belum apa-apa ngelihat, wah tapi kan gue gak seperti Mas Menteri, susah lah. Nah udah susah kan. Halo Mas Menteri, mungkin sedang menyaksikan. Itu mental block pertama dari diri sendiri. Mental block yang kedua itu adalah parno. Dia ngerasa apa yang dia lakukan lingkungan gak akan bisa nerima. Misalnya, kalau gue ngomong gini dibantai lah sama guru, sama dosen, sama atasan, gak bakal bisa lah. Padahal nyoba aja belum kan. Dan ini sering kan kita ikut-ikutan takut sama satu dosen killer, padahal kenal aja enggak gitu kan. Padahal ketemu aja enggak kan, diajarin juga belum pernah gitu, tapi udah takut gitu. Itu mental block yang kedua kan. Sama mental block yang ketiga itu adalah melihat segala sesuatu permanen, padahal nggak ada yang abadi di dunia ini gitu kan. Jadi ngelihat Indonesia, udahlah hancur aja gitu kan, padahal nggak ada yang abadi loh gitu kan. Nah, ketiga mental block ini tuh benar-benar harus hilang. Caranya gimana? Caranya itu adalah ya kita tuh harus melatih imajinasi gitu, tapi melatih imajinasi kita dengan yang bagus-bagus gitu. Karena kan otak kita tuh kuat banget ya, kalau kita bayanginnya itu benar-benar yang jahat-jahat, buruk-buruk terus ntar kejadian gitu kan. Tapi kalau kita bayanginnya itu adalah, wah the best outcome-nya bisa gini gitu. Itu kita juga secara nggak sadar itu memotivasi diri sendiri untuk menjalani ke arah yang lebih baik. Kayak gitu. Sama yang kedua itu adalah sepele tapi sering ditinggalkan adalah waktu untuk kita sendiri bengong sih. Karena dengan waktu untuk kita sendiri bengong dong. Maksudnya me time atau gimana? Enggak ya, bengong yang aja. Yang lucu CEO-nya, foundernya TikTok tuh dia justru resign gara-gara itu ya, yang ByteDance dia karena pengen bengong gitu. Iya, karena kebanyakan informasi rekreasi, gitu. Mbak. Iya, rekreasi itu bengong. Kan kita capek ya ngelihat sosial media banding-bandingin sama teman. Ngelihat WA grup forwardan dari ibu, serem kan WA grup ya. Apalagi ada unsur-unsur politis gitu di situ ya. Halo curhat, gitu kan. Iya baik. Terus serem gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kan kita ngelihat kok dunia gini-gini amat sih. Itulah dimana kita tuh benar-benar butuh bengong gitu loh. Untuk berpikir, untuk ngelihat ke dalam. Dengan kayak gitu kita tetap waras. Jadi bengong tuh perlu. Kalau nggak bengong kita nggak kreatif. Bengong dalam tanda kutip ya, detoxify yourself dari toxic dunia yang sering sekali tanpa nggak sadar kita terpapar gitu ya. So apa nih yang harus dipunyai nih kalau menurut versi Eka bagi dede-dede gemes nih yang sudah menyaksikan untuk apa ya, untuk ada kayaknya gue mau startup aja deh, kayak gue mau kerja di startup atau gue mau jadi founder. Oke, sebenarnya yang Ala sama Charlene udah ceritain tuh semuanya benar. Saya bisa confirm gitu ya, semuanya benar. Paling yang saya tambahkan yang mungkin agak sedikit mengguncang jiwa adik-adik ini adalah satu. Siap-siap dulu adik-adik, siap-siap dulu. Adalah pendukung utama dan musuh utama kalian adalah orang tua. Saya setuju kok. Iya. Nggak ikut. Oke. Karena
kenapa? Karena orang tua saya itu memang pertama, wah mereka itu lucu gitu ya. Orang tua itu pertama bilang, iya Eka gitu, dia share, oh Bill Gates, Mark Zuckerberg, ini kayak gini nih, ini hebat nih, Mas Nadiem gitu ya, ini hebat nih belajar. Tetap disebut ya, halo Mas Menteri. Tapi benar waktu itu kan di-share terus nih, orang-orang ini hebat. Begitu saya bilang, oh saya mau jadi entrepreneur juga, saya mau bikin begini, Tani Hub nih begini. Aduh tapi kamu jangan nggak apply ini ya ini ada bukaan di Bank Indonesia, di BUMN, di mana. Jadi tetap itu mereka tuh langsung ketakutan sendiri. Jadi saya bilang, ya elah ini mah kenapa kalian sharing saya quote-quote-nya orang-orang yang entrepreneur, tapi begitu sayanya bilang, oke, saya mau berhenti kerja. Waktu itu gaji saya lumayan gede gitu ya. Berapa? Waktu itu untuk ukuran yang baru lulus saya lumayan lah, jauh di atas angkatan saya. Bikin mantan yang nonton nyesel lah ya pokoknya ya. Okay. Tapi bukan mantan angkatan. Oh oke, iya. Buanglah mantan pada tempatnya. Oke. Terus habis itu tapi begitu mau terjun, wah mereka tuh ribut sendiri, terutama ayah saya gitu. Ayah saya bilang, lah mumpung papa masih kenal sama ini, direksinya ini kamu bisa aku kenalin, siapa tahu kamu bisa kerja di sana gajinya gede juga. Lah ini lucu gitu. Jadi orang tua itu role-nya itu memang ini sih ya, dua-duanya ya, dia sebagai pendukung utama, tapi dia selalu ngerecokin pikiran kita gitu ya. Nah jadi ini sukses atau enggaknya, saya juga ngobrol dengan banyak founder. Mereka bilang memang di saat mereka sukses, titik di mana mereka sukses dan mereka tuh betul-betul bisa excel adalah pada saat mereka tuh bisa tutup telinga terhadap orang tua ngomel dan mereka tuh bisa dengan percaya diri jalan. Banyak di sini yang terus terang ya, saya kalau bisa ketemu banyak orang, mereka pada bilang, Eka sebenarnya yang Tani Hub lakukan, yang Bank Neocommerce, kebetulan saya juga ini kan ikut mendirikan transformasi Bank Neocommerce dari bank yang biasa jadi bank yang digital sekarang. Itu ini saya udah pikirin dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ya, tapi waktu itu orang tua saya tuh habis saya nggak enak kalau orang tua saya udah pesan gitu, kamu harus jadi PNS, kamu harus kerja jadi di sini. Ya, sebenarnya that's your problem. Kalau ya my problem was gue bukan orang tua anak yang 100% patuh gitu ya. Tapi sekarang mereka lihat saya, mereka bilang, wah untung ya kamu nggak dengerin ya, untung kamu ini ya stubborn gitu ya. Untuk itu momen itu yang mau aku tanyain sebenarnya. Jadi kapan akhirnya orang tua kamu, oh iya ya, dan mereka admit bahwa oh ya, sorry, mungkin dulu zamannya mereka kan belum ada yang kayak kita mungkin, jadi pasti pikirannya konvensional gitu. Tapi titik kapan tepatnya ketika orang tua kamu, oh thank God ya kamu dulu nggak ngedengerin mami papi gitu. Ada dua momen. Satu waktu kita mendapat pendanaan pertama dari investor. Konkret gitu ya bentuknya ya? Iya bentuk, dan saya kasih lihat nih, ini duit nih, ini udah saya screenshot rekening ini kan, dapat $2 juta nih gitu. Ini kan ini hebat nggak gitu? Oh iya. Nih, okay. Tapi mereka bilang, balikin uangnya mama dong yang kemarin gitu. Bekas investasi waktu kuliah. Iya, terus tapi nggak bisa, ini uang investor nggak boleh dipakai, nggak boleh dibalikin kayak gini, ini beda gitu. Sama yang kedua adalah pada saat ini sih Pak Jokowi waktu debat capres beliau menyebutkan Tani Hub gitu ya. Itu langsung oh papa saya langsung diselamatin banyak orang, dia punya langsung anak bangga. Gue nih. Iya, terus malah bilang, iya saya dari dulu support dia menjadi entrepreneur, bohong gitu. Ini kayaknya dia menyuarakan hati banyak orang ya. Iya, tapi menarik ya, maksudnya gini, dari tadi kan apa ya namanya, oke, keniscayaan teknologi, pet yang benar seperti apa. Bolos, soal tadi bolos tuh, I highlight that, dan ini sekarang bukan berarti anak durhaka loh ya, bukan berarti kalian harus rebellion, enggak, tapi ternyata ada porsi ketika gap dan distorsi itu sebetulnya harus diluruskan, dan malah kamu balasnya dalam tanda kutip dengan karya nyata. Balik lagi kamu tadi kayak ada curahan hati juga yang disampaikan terkait orang tua. Gimana caranya tetap santun dan santuy terhadap orang tua, ayo.
Enggak sih, kita dengerin cerita bolos dulu aja nih. Ya tadi dia guru bimbel ya, ngeles mulu ya nih si Charlene nih. Aku nyambung banget sih sama Eka karena dulu pas aku mau masuk ke Gojek, mamaku juga sempat ini juga karena kan dulu apa nih perusahaan apa nih gitu. Iya di awal-awal kayak kantor Gojek tuh masih jelek banget di rumahan gitu, mohon maaf Mas Nadim. Kita kayak cuman dikasih kursi plastik sama meja plastik gitu kan. Terus kayak mamaku aku bawa ke sana, terus mamaku kayak, "Dek, kamu beneran mau ngurusin tukang ojek?" katanya gitu. Terus kayak ya itu sih sebenarnya aku sebenarnya beruntung ya ada di keluarga yang mungkin mereka ngomong tapi dalam hatinya tuh mereka mau memberikan kebebasan gitu buat aku gitu. Mereka cuman kayak unek-unek di kepalanya tuh dikeluarin gitu. Sekedar mengingatkan biasanya tagarnya. Dan tapi di situ aku sadar sih akhirnya kayak iya orang tua kita itu pengen selalu yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Yang ada di pikiran mereka tuh seperti itu dan yang mereka tahu adalah oke, anakku harus kerja di perusahaan yang sangat stable dan yang bisa memberikan security yang sangat baik karena zaman dulu balik lagi ini masalah sejarah ya. Zaman mereka hidup itu mereka kan masih zaman perangnya dulu. Mamaku tuh cerita gitu kayak kita berenam adik kakak, satu telur tuh dibagi 6 gitu, saking kayak ekonominya sulit banget. Jadi kan makanya even kayak itu orang kota ya, keluargaku kan orang kota banget gitu. Maksudnya kayak zaman itu memang yang namanya security tuh belum seperti kita mudah mendapatkan segala macam, apalagi sekarang udah ada Tanihub gitu kan ya. Disponsori oleh. Tolong di endorse Pak. Jadi ya akhirnya mindsetnya kan berbeda gitu kan dan akhirnya balik lagi yang menentukan hidup kita sebenarnya adalah diri kita sendiri sih gitu dan kadang kita hanya perlu balik lagi empati sama mereka. Oh mereka tuh bilang ke kita kayak gini karena mereka selalu mau memberikan yang terbaik untuk kita. Dengan begitu akhirnya kita bisa lebih sabar dan pelan-pelan pelan-pelan ngomong gitu sama mereka, memberikan pengertian dan akhirnya juga kalau tadi aha momennya waktu itu karena mamaku udah ngeliat kayak banyak banget driver Gojek di jalanan gitu kan dan mereka tuh ngeliat bener-bener kayak aku sering ngobrol di jalanan sama driver Gojek langsung gitu dan di situ tiba-tiba mamaku WA di grup dia bilang kayak we're very proud of you gitu kayak kita bangga banget adik kakak keluarga gitu kan. Ini pasti lagi pada tepuk tangan nih semuanya. Mamanya kalau lagi nonton pasti kayak anak gue gitu kan. Iya jadi kayak akhirnya ada momen seperti itu gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau kalian udah tahu tujuan kalian apa, ya udah kalian perjuangkan aja dan again sebenarnya ingat sebenarnya orang tua tuh selalu mau yang terbaik tapi kita tinggal ngomong aja sebenarnya gitu. Oke. Dan itu tadi ya tujuannya udah jelas harus ada impact dan influence-nya apalagi untuk banyak orang gitu. Charlene, dari tadi udah ketawa-ketawa nih udah mikir kayak formulanya. Iya, ini agak-agak susah nih kalau pamanya ngeritik orang tua padahal saya sendiri udah jadi orang tua juga kan, udah jadi emak-emak. Jadi karena udah jadi emak-emak, saya tuh jadi sadar kalau kerjaan emak-emak itu emang susah banget sih. Benar-benar susah pakai banget gitu ya, apalagi untuk emak-emak milenial. Dan gak ada tutorialnya loh di YouTube segala macam tuh nggak ada. Kalau ngikutin tutorial stres ntar kan. Nah, beda ya, ternyata pas diaplikasikan. Tiap anak beda. Jadi apa ya, jadi orang tua itu tuh pasti struggling lah terhadap dirinya sendiri. Misalnya saya ngelihat ayah ibu saya tuh dari kecil itu selalu ngajarin anaknya itu untuk berpikiran bebas. Jadi namanya nanya kenapa emangnya itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi makin dia SMA, kuliah, nanya kenapa emangnya makin jago, lebih jago dari lawyer gitu kan. Jadi kan orang tua bisa stres gitu, gila ini anak gue kurang ajar banget nanya gini gitu kan. Nanya gini-gini segala macam, di merekanya itu ya pasti nggak enak. Tapi di satu sisi anak-anak yang dilatih untuk merdeka sedikit rebel gitu itu yang aku nggak tahu tapi kalau mama ngelihat di ekosistem sesama founder startup sih rata-rata kesamaannya kayak gitu. Jadi ya itulah hidup gitu kan, ngajarin anak buat dia jadi kepo, berani mempertanyakan segala sesuatu itu pas awal-awal mungkin oke. Makin anaknya gede makin ya makan hati tapi ujung-ujungnya ya kalau misalnya udah ada hasilnya akhirnya ngerasa oh ya udahlah nggak apa-apa pola didiknya lolos gitu kan ya. Jadi sebetulnya mengencourage anak-anak atau generasi berikutnya out of the box tapi nggak out of the law kali ya gitu ya. Jadi jangan rebelnya dengan porsinya.
Iya, out of norm betul. Ya. Dan apa ya? Dan pas gitu ya. Oh, kalau rebelnya diarahkan dengan baik nih hasilnya jadi kayak gini. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita di panel teknologi kali ini. As a closing statement, teman-teman, udah ketawa lagi, Charlene udah mikir lagi kayak apa nih? As a closing statement untuk akhirnya mengencourage yang sedang menyaksikan di kampus Indonesia Merdeka atau kampus Merdeka ini kayak apa sih? Dari Eka dulu deh. Oke, kalau dari saya mudah. Sekarang ini kalian semua sangat-sangat beruntung karena pemerintah udah sangat suportif terhadap berbagai macam perubahan ya, sampai dibikinin kampus Merdeka segala ya. Kan dulu kan susah kan, 1 semester dibiarkan boleh magang ya, dan dihitung sebagai SKS gitu. Enggak biasa yang negeri agak susah. Menurut saya ini it's a good opportunity, dan ini justru di dalam 6 bulan ini belajar misalnya apply ke TaniHub atau ke mana tempat yang lain. Disitulah kalian bisa memerdekakan istilah pikiran, dalam arti oh ternyata ilmu saya tuh yang accounting kayak atau biologi atau apa itu tetap harus di support oleh ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Dan gara-gara ini kan kalian jadi lebih respect dengan ilmu yang lain, dan juga jadi lebih merdeka dalam arti kayak bisa belajar dan bisa reseptif terhadap pelajaran-pelajaran lain ya. Mungkin kayak Ala kan sempat bilang, kok benci banget sejarah gitu ya, karena nggak ngerti waktu itu sejarah buat apa, hanya buat hafalan. Tapi begitu udah masuk ke dunia kerja, oh saya perlu belajar nih sejarahnya ini itu untuk mengerti teori yang saya mau pakein sekarang gitu. Nah jadi you are living at the best time selama ini ya, menurut saya tuh gunakanlah dengan baik, manfaatkanlah support dari pemerintah terutama Kemendikbud Ristek gitu. Sip Eka, Charlene silakan. Iya, mirip juga. Jadi kalau zaman saya dulu yang ketahuan udah agak tua kan. Gimana ya, saya punya kayak program merdekanya sendiri gitu kan, tapi diusahakan sendiri, misalnya dapat 1 semester gratis dari pemerintah Jerman dan segala macam. Tapi memperjuangkan biar tetap lulus tepat waktu itu benar-benar penuh drama sih. Maksudnya mohon-mohon sama dosen lah, harus kadang bolos kuliah atau apa dan segala macam. Tapi apa yang dilakukan kegiatan di luar kampus itu benar-benar sangat berkesan, dan itu benar-benar membentuk diri saya seperti sekarang ini. Tanpa kegiatan non kampus seperti itu, kayak menurut saya kayak kreativitas bakal mati lah. Jadi kayak buat teman-teman sih benar-benar jangan ragu-ragu lah, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ambil kegiatan sevariatif mungkin. Karena begitu kegiatannya variatif, ntar nggak sengaja ketemu, wah saya joy di sini kan, gitu. With pride tentunya ya. Ala, your closing statement di Kampus Merdeka, panel teknologi. Siap, TaniHub salah satu pilihan untuk ini kan ya, internship. Binar Academy juga sudah ada kerjasama resmi gitu ya. Oke. Iya, sebentar lagi saya Binar Academy. Promo. Jangan lupa ya. Iya, dulu waktu aku belajar coding pertama kali, itu tahun internet baru masuk lah ke Indonesia, aku umur 13 tahun. Jadi ketahuan umurnya agak tua ya sekarang, 20 tahun kemudian which is sekarang. Jadi waktu 13 tahun itu belajar coding di Gramedia cuman ada 1 buku web programming. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada apapun gitu ya. Akhirnya dari 1 buku itu doang aku benar-benar ngulik gitu. Dan mau nanya sama siapa juga nggak tahu gitu. Nah sekarang yang namanya knowledge itu tuh udah nggak ada boundariesnya lagi ya. Udah nggak ada batasannya lagi gitu. Jadi teman-teman yang ada di masa-masa sekarang itu untuk mengakses pendidikan itu udah sangat mudah sekali. Nah ini sebuah kesempatan banget, apalagi didorong lagi dengan Kampus Merdeka, di mana ya tadi kita udah cerita semua bahwa kita banyak dapetin banget pengalaman di luar kampus yang itu benar-benar valuable banget untuk kita sekarang, yang kita rasain sekarang. Jadi jangan dibuang kesempatannya, dan satu yang tadi aku udah bilang juga, jangan lupa karena akses sudah ada di mana-mana, tinggal curiosity-nya dinaikin, tinggal cari apa yang kamu suka, mulai aja dari situ pokoknya, explore dari situ apa yang lagi pengen banget kamu tahu,
mulai dari situ. Itu aja sih Mbak Widya. Dan nitip 3P tadi ya, ada people, profit pasti, dan juga planetnya jangan lupa gitu ya. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan. Satu lagi Mbak Widya, satu lagi. Boleh apa? P satu lagi adalah parents. Nah, terkait loh dia ya konsisten, saya suka nih sama Eka parents nih. ya, karena buat adik-adik itu semuanya ya yang mahasiswa cobalah untuk lebih berani untuk mengungkapkan dan juga belajar pitching untuk convince parents-nya. Untuk parents atau orang tua, kalau anaknya memang terus-terusan ayo kamu harus sukses, tapi dia memilih suksesnya untuk menjadi entrepreneur, ya mohon dukungannya, jangan langsung dimatikan spiritnya. Dan juga kalau anaknya disuruh pendidikannya tinggi, ya jangan kalau pada saat dia pikirannya jadi liar ya, jadi merdeka kan jadi liar ya, kayak kemana-mana mikirnya, wah bisa pengen jadi Elon Musk dan lain-lain. Ya kalian harus siap lah untuk menerima itu bagian dari memerdekakan pikiran gitu. Itu sesuai dengan tagline Widya, aku juga Merdeka punya Belajar. satu lagi berarti kalau gitu. Apa ya? Tentang parents juga, karena setiap aku habis speech tuh ibu-ibu biasa langsung datang gitu, aku mau foto bareng, mau kirim ke anakku mau langsung suruh belajar coding gitu kan. Terus biar kayak Mbak Alamanda gitu kan. Jadi kayak sometimes orang tua tuh punya kayak, oke, anakku pengen biar jadi kayak dia gitu, tapi kadang kita lupa bahwa anak-anak itu nantinya akan punya masa depannya masing-masing. Kita nggak perlu kayak oke, aku pengen anakku kayak dia gitu, kayak misalnya kayak aku atau kayak Eka dan biarkan mereka mengeksplor dirinya sendiri dan ya jangan dibanding-bandingkan gitu, karena mereka punya jalannya masing-masing nanti ke depannya. Role model is one thing gitu ya, tapi ketika ada standar harus kayak dia, itu yang mungkin harus dipatahkan ya. Memerdekakan mereka juga kan untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Judulnya aja Merdeka Belajar ya, jadi tolong dimerdekakan. Terima kasih loh sekali lagi untuk Eka, untuk Sherlyn, terima kasih juga untuk Ala, dan itu dia tadi panel diskusi kita seru banget. Semoga bermanfaat bagi adik-adik atau siapapun yang menyaksikan kali ini. Nanti akan bergabung lagi di panel keempat, ada panel kreatif, sementara itu kita akan kembalikan lagi ke Double Trouble di sebelah kiri saya, silahkan. Terima kasih banyak Teh Widya. Terima kasih. Setelah ini aku pengen banget, tadi kan udah di swab, sekarang pengen dites COVID pakai saliva. Bareng sama Sherlyn ya. Bareng sama Sherlyn. Tapi tadi apa yang tadi sama-sama kita simak, apa yang sama-sama kita dapat ya. Pertama bermanfaat, yang kedua di sini membuktikan bahwa selain apa yang menjadi usaha kita untuk meraih impian dan cita-cita, percayalah doa orang tua adalah segalanya. Doa orang tua segalanya, tapi tadi pesannya juga kalau ketika kita menemui kondisi di mana orang tuanya mungkin belum mengizinkan, nah itulah persistensi juga jadi kunci ya. Kita bisa belajar berdialog, berkomunikasi untuk bisa lagi-lagi diizinkan, jadi nantinya untuk bisa menjalankan harapan-harapan atau sesuai dengan passion yang kita miliki. Tadi kalau katanya Mas Eka, kita harus belajar pitching mulai dari orang tua. Pas dong ya. Belajar soal pitching. Ini kita akan masuk ke sesi yang ada kaitannya dengan pitching ya Cesar ya. Ini penting sekali adik-adik, rekan-rekan mahasiswa juga ya, para hadirin yang masih berada di sini. Udah menjelang sore tapi kami pun yakin sekalipun ini adalah weekday, tapi semangatnya masih terus ada, masih terus membara. Nah, kami ingatkan lagi dan lagi di program Kampus Merdeka, Kemendikbudristek juga menghadirkan program Kampus Mengajar. Mahasiswa dapat mengabdi untuk mengajar di lebih dari 4.800 SD dan lebih dari 375 SMP di seluruh Indonesia. Dan tentunya program ini terbuka untuk semua mahasiswa, ada jaminan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka, serta uang saku dan biaya hidup dijamin oleh Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan LPDP. Silakan akses kampusmerdeka.kemdikbud.go.id untuk tahu semua informasi lengkap tentang hal ini. Iya, tapi jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang bagaimana teknis pitching, kemudian juga mempelajari industri-industri yang bergabung dalam program ini. Nah, ini saatnya kita akan masuk ke sesi pitching arena dari 5 industri terbaik. Akan kita bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama ini akan ada 3 orang narasumber dari 3 industri berbeda yang akan menyampaikan gagasannya, dan nanti
ini teknisnya selama 3 menit ya, penyampaian pitchingnya. Dan 2 menit setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau punya pertanyaan langsung diketik ya di kolom komentar ya. Dan nanti baru di sesi kedua akan ada 2 orang perwakilan dari industri juga yang akan bergabung bersama kita. Gimana kalau langsung kita kenalin? Baik, untuk yang pertama dari yang terjauh dulu yang sudah duduk di paling pojok atau paling ujung. Ada Bapak Rai Pradono Iswara selaku ICT Talent Ecosystem Development Manager dari Huawei. Selamat sore, salam sehat Pak Rai. Selamat sore. Selamat sore, sudah Sehat siap ya dengan Pak? pitching apa ya? Boleh. Sehat. Boleh dibuka nih ya? Boleh, harus berkelihatan nanti ke tengah jalan, wah ini kemarin dari Huawei gitu Pak Rai. Iya, dan pastinya kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Di sini kita tadi sudah menjalani swab test dan hasilnya negatif ya. Pak Rai nanti siap ya dengan pemaparan materinya pasti? Siap. Siap. Sebelahnya juga ada yang tidak kalah siap. Ini juga sudah siap sekali pastinya. Ada Bapak Janu Dewan Daru yang merupakan Deputi Direktur Kepala Kelompok Inovasi dan Kemitraan Pembelajaran BI Institute. Selamat siang Bapak, siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Kondisinya sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nanti juga akan menyampaikan pemaparannya selama 3 menit ya Pak? Siap. 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 Nah yang berikutnya yang paling dekat sama Mayfrey, ini kebetulan ya cewek sendiri ya. Udah gitu sangat dekat dengan para petani. Waduh, ada Mbak Astri Purnamasari, Director of Corporate Affairs dari Tanihub Group. Wah ini selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Astri. Mahasiswa semua seluruh Indonesia. Iya. Oke, sepertinya ini 3 orang narasumber kita sudah siap dengan pemaparan materinya. Teknisnya seperti itu Bapak Ibu, nanti akan ada 3 menit pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan gagasannya, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab, di mana waktunya ini adalah 2 menit. Kita mulai saja Cesar. Baik, kita mulai dari 3 siapa menit silakan, Mayfrey. pertama kita akan berikan kepada Bapak Rai Pradono Iswara. Baik, oke, tapi sepertinya mau Pak Rai dulu atau gimana nih? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Atau tapi dari kita- Mbak Astri dulu, ladies Tapi first gitu gimana ya, dong? bener ya? Tapi Ladies first. sepertinya Pak Rai udah siap nih. Iya, kita ke Mungkin ladies first sweet dulu. aja dulu gambreng, Iya, Kak? ke ladies, Oke. ke Ladies Mbak first Astri dulu ya. Iya benar. Oke, dulu. boleh. Oke. Sudah siap Mbak Astri? Siap, siap. Pacul Duduk atau sudah siap, berdiri? Pacul, Duduk atau pupuk. berdiri? Boleh duduk. Duduk Duduk, aja. duduk. Monggo, nyamannya kalau berdiri boleh? Berdiri duduk kayak berdiri ya? Iya, Berdiri. Iya, boleh berdiri ya. Iya. Oke, kita adjust dulu ini Mbak Asri. Tadi maaf ya Pak Rai, saya kasih kesempatan sebentar, rupanya ini untuk kita ke Mbak Asri dulu ya Pak Rai ya. Ladies Nggak first. apa-apa ya? Ladies first. Ladies first, oke. Berarti, oke. Ya, 3 silakan. menit kita mulai dari sekarang. Silakan Mbak Asri. Baik, selamat sore mahasiswa seluruh Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan tentunya. Saya Astri dari Tanihub Group. Pertama-tama, karena ini waktunya cuma 3 menit ya, kita akan coba cover beberapa hal dalam pitching hari ini. Yang pertama adalah kami Tanihub Group, mungkin untuk yang belum tahu adalah Agriculture Technology Company. Kami berdiri tahun 2016, saat ini ada 3 lini bisnis yang kami lakukan. Yang pertama adalah Tanihub, itu adalah e-commerce platform. Yang berikutnya tahun 2017 kita hadirkan Tanifund, itu adalah peer-to-peer lending platform gitu ya, atau fintech mungkin teman-teman biasa tahu. Yang ketiga tahun 2019 kita lahirkan kembali inisiatif berikutnya adalah Tani Supply. Di mana Tani Supply ini merupakan backbone untuk agriculture value chain. Seperti yang kita ketahui pertama kali teman-teman Tanihub gitu ya, co-foundersnya kami menginisiasi perusahaan ini untuk memotong mata rantai pasok gitu. Tapi saat ini bukan hanya itu ternyata challenge-nya di pertanian Indonesia. Kenapa kami hadir di sini hari ini pun gitu ya, karena kami sadar bahwa industri pertanian Indonesia itu butuh banyak support dari anak muda gitu ya, terutama teman-teman mahasiswa yang tentunya punya ide, punya kreativitas yang lebih fresh untuk sama-sama memajukan pertanian Indonesia gitu ya. Jadi di sini saya mau jelasin sama teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman nih mahasiswa daftar untuk magang di Tanihub Group, ada beberapa role yang bisa teman-teman lakukan sama-sama. Yang pertama, kalau mau tahu mengenai e-commerce kita ada Tanihubnya. Yang kedua, kalau kepengen tahu mengenai bagaimana kami melakukan pembiayaan terhadap pertanian, kultivasi, bahkan bekerja bersama-sama dengan petani di lahan, itu juga ada gitu ya. Yang terakhir kalau kepengen tahu mengenai supply chain-nya dan lain sebagainya itu juga ada. Marketingnya, finance-nya dan lain sebagainya. Saat ini kami membuka 34 posisi gitu ya untuk diisi oleh
teman-teman mahasiswa plus 100 orang gitu ya. Jadi 100 orang ini nanti akan dibagi jadi 34 function lah kira-kira. Syaratnya gampang banget seperti tadi sudah dijelaskan, kita tinggal buka aja di websitenya Kampus Merdeka, cari Tanihub, daftar di situ gitu ya. Jadi gampang banget. Di sini kita mau ajak teman-teman untuk melakukan sama-sama inisiatif lainnya juga. Kita ada Tani Foundation, kita ada Tani Academy gitu. Jadi kira-kira nih gitu ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa join dengan Tanihub, ikutan magang di Tanihub, selain benefit yang tadi sudah dijelaskan, ada uang saku, ada sertifikat dan bisa dikonversikan jadi 20 SKS, plus playing ground yang memang sangat luas. Mau di lahan bareng petani, mau di kantor yang ala-ala startup gitu ya, itu juga bisa gitu ya, maupun di gudang yang super canggih yang kita punya gitu ya, kira-kira sebegitu banyak playing ground yang kita punya. Nah, di sini kita mau undang sama-sama gitu ya, yang paling gampang adalah satu, teman-teman harus punya passion atau calling di pertanian gitu, itu aja syaratnya kalau mau join di Tanihub gitu. Jadi selama gitu ya teman-teman punya interest terhadap pertanian dan kepingin majuin pertanian Indonesia, yuk kita gabung di Tanihub Group. Terima kasih, saya Astri Purnamasari, Director of Corporate Affairs Tanihub Group. Baik, terima kasih. Tepuk Kita tangan tepuk tangan dulu untuk yang Mbak di rumah Astri. juga tepuk tangan, terima kasih sekali. Sudah mulai terbayang Ini ya kira-kira apa yang mahasiswa-mahasiswa langsung dipresentasikan. berbinar-binar ya. Betul. Langsung jadi kebayang. Nah tadi yang menarik adalah Mbak Astri, ini udah ada pertanyaan dari penonton yang ada di rumah saat ini menyaksikan live begitu tayangan ini. Mbak Astri kan tadi bilang harus punya passion di bidang pertanian. Pertanyaan besarnya, apakah harus mahasiswa jurusan pertanian atau bisa jurusan lain? Silakan Mbak Langsung Astri. jawab ya. Langsung jawab. Ini menarik banget. Kenapa kita semangat banget untuk ikutan program ini pun juga karena memang saat ini masyarakat masih berpikir bahwa oh kalau mau join di Tanihub harus jurusan pertanian gitu. Padahal enggak gitu. Makanya tadi saya jelaskan bahwa kita ada e-commerce-nya, kita ada fintech-nya, kita ada gudangnya gitu. Jadi kita terbuka for any major gitu ya. Finance, psikologi, marketing, selain pertanian gitu ya tentunya termasuk supply chain dan lain sebagainya. Jadi terbuka banget for any major. Sudah dijelaskan, sudah di bold ya. Terbuka banget for any majors. Silakan bergabung. Siapa tahu nanti bisa ketemu langsung sama Mbak Astri ya. Langsung sama Mbak Astri ya. Baik, itu tadi sesi kita bersama dengan Mbak Astri. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Tadi sudah disampaikan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jangan lupa langsung dibuka websitenya ya, cari tahu dari website tersebut terkait dengan hal ini di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Selanjutnya kita mau persilakan untuk siapa nih Cesar? Baiklah, untuk selanjutnya, nah ini bisa siapapun di sini. Seperti keduanya sudah siap ya. Yang kedua sudah siap, tapi kita yang ke tengah dulu kan. Oh boleh, ya. boleh. Oke, saya akan persilahkan kepada Bapak Janu Dewandaru, Deputi Direktur Kepala Kelompok Inovasi dan Kemitraan Pembelajaran BI Institute untuk bisa menyampaikan penjelasannya. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore sahabat Kampus Merdeka. Tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat dunia. Dan untuk menghantarkan ekonomi Indonesia sampai posisi itu diperlukan upaya yang sangat luar biasa karena tantangannya juga luar biasa di era digital ini. Dan program Kampus Merdeka di Bank Indonesia atau KMBI menawarkan kesempatan untuk mahasiswa semua jurusan S1 bisa ikut merasakan bagaimana excitement dan serunya untuk mengawal perekonomian Indonesia dengan menerapkan ilmu dan skill yang teman-teman kuasai. Kampus Merdeka Bank Indonesia terbuka untuk S1 semua jurusan, terdiri dari 3 kegiatan utama. Teman-teman bisa belajar di Bank Indonesia tentang ilmu-ilmu kebank sentralan. Teman-teman juga bisa melaksanakan magang dan merasakan bagaimana rasanya bekerja di sebuah bank sentral Republik Indonesia yang mengawal perekonomian bangsa ini. Dan yang ketiga, teman-teman punya kesempatan untuk bisa menerapkan skill, knowledge, dan pengetahuan teman-teman dalam proyek dan riset yang real, konkret. Bukan proyek yang di-create, tapi ini proyek yang memang ditujukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia. Teman-teman dengan KMBI, teman-teman bisa belajar tentang makroekonomi, moneter, financial market, big data, artificial intelligence, machine learning, strategic partnership, digital communication, digital strategi, digital transformation, digital economy. Jadi marilah bergabung di Kampus Merdeka Bank Indonesia, KMBI di Bank Sentral Digital di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Satu hal lagi yang menarik. BI sekarang lagi buka lowongan besar-besaran. Wah, ya jadi Pak ya.
Kalau memang belum S1, belum bisa memenuhi syarat-syarat yang ada untuk menjadi karyawan BI yang dibuka lowongannya sekarang, bisa anak-anak mahasiswa nih Pak ya. Anak mahasiswa ya. Bisa juga untuk Sama ikut seperti programnya Kampus sebelumnya Merdeka. ya, kami juga punya pertanyaan yang sudah kami sum up, yang sudah kami kumpulkan juga. Ini untuk pertanyaan yang pertama adalah tentang apa sih Pak yang diharapkan dari para mahasiswa dari mentor-mentor di Bank Indonesia? Karena jelas sekali banyak sekali latar belakang dari para mentor yang bekerja atau mungkin yang ada di BI. Silakan Pak Janu. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi bidang riset dan proyek di Bank Indonesia sangat beragam dan mentor-mentornya pun juga memegang proyek dari skill dan knowledge yang berbeda-beda. Ada mentor yang menghandle proyek terkait teknologi informasi, big data, pemodelan ekonomi, pengembangan UMKM, akuntansi, sampai digital learning dan digital communication. Setiap mentor akan membimbing mahasiswa peserta KMBI sesuai dengan keahliannya. Dan karena ini KMBI terbuka untuk semua jurusan, sehingga yang kami undang juga tidak hanya dari ekonomi, tapi juga dari matematik, statistik, communication, accounting, manajemen, fakultas pertanian, semua yang akan terkait dengan kontribusi real, inovasi, dan solusi untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia. Oke, jadi dicatat baik-baik. Itu tadi jawabannya ya dari Pak Janu. Ini sepertinya langsung mau buka websitenya. Bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih atas Janu, jawabannya. Ya. Nah sekarang giliran narasumber yang akan saya persilahkan selanjutnya. Ini ada Bapak Rai Pradono Iswara, ICT Talent Ecosystem Development Manager dari Huawei. Silakan Bapak, waktunya 3 menit sama seperti yang lain tadi, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik mahasiswa semua, pertanyaan saya cuma satu, udah siap belum? Nah, pertanyaan siap apa? Nih, dulu saya pendidik, jadi saat saya lihat ada mahasiswa yang lulus, mereka suka tanya, Pak, kalau saya lulus, saya kerja jadi apa? Itu masalah paling besar yang sering kejadian. Karena itu waktu saya di Huawei ini yang salah satu yang paling yang akan saya kembangkan di sini adalah bagaimana caranya supaya mereka bisa lulus dan bisa bekerja. Langsung bekerja. Nah, ini adalah program yang disediakan oleh Huawei. Ya kami punya satu program yang disebut dengan Huawei ICT Academy salah satunya. Dan alhamdulillah sekarang kami juga sudah bekerjasama dengan Kemendikbud untuk Kampus Merdeka. Ini bagus sekali karena kami punya program di mana nanti mahasiswa itu bisa belajar terpadu seluruhan di satu topik tertentu, mereka bisa penelitian dan sebagainya sampai nanti itu bisa dikonversikan menjadi 20 SKS. Kami sudah punya programnya, nanti silahkan nanti mahasiswa yang berminat silahkan tanya ke dosennya, tapi dengan syarat satu kampusnya harus kerjasama dulu dengan Huawei karena harus jadi partner karena mereka ada satu kebijakan tertentu. Nah, apa aja yang bisa dipelajari itu banyak sekali ya. Kami punya 3 fokus utama yaitu all things sensing, all things connected, sama all things intelligent. 3 itu. Tapi turunannya banyak, ada broadband, salah satunya ada LTE, 5G termasuk yang akan masuk Indonesia nanti. Nanti juga ada untuk data center, ada IoT, ada artificial intelligence dan sebagainya. Nah semua itu harus distandarkan supaya mereka bisa begitu lulus bisa punya standar yang cukup untuk bisa bekerja di satu perusahaan. Di mana? Ya di Huawei, di partner Huawei, di pengguna akhirnya, di telekomunikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana saya supaya punya standar? Standarnya adalah menggunakan salah satunya menggunakan sertifikasi. Kami punya sertifikasi internasional. Jadi selain dari pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan ada macam-macam yang mungkin terkait dengan 20 SKS tadi, tapi bisa di ujungnya itu harus ada sertifikasi. Sertifikasi itu untuk membuktikan bahwa mereka itu punya standar yang memadai. Diharapkan dengan adanya program Kampus Merdeka, selain mereka punya sertifikasi, mereka juga akan punya keahlian di mana mereka akan membuat sebuah penelitian. Ini yang menarik sebetulnya. Penelitian itu nanti akan bisa dipakai untuk skripsi, bisa dipakai untuk mungkin sama-sama berdosen untuk bisa masuk ke jurnal, penelitian dan sebagainya. Jadi mereka begitu lulus, siap. Silahkan nanti masuk ke perusahaan yang mereka inginkan. Diharapkan perusahaan juga akan mudah sekali menerima karena sudah lihat portfolio mereka sudah cukup bagus. Kira-kira itu, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rai. Sudah siap atau belum? Sudah siap. Pak, saya nggak usah muluk-muluk. P30 Pro aja, Pak. Ketawa. Disebut ya. Iya. Tapi ini, oke, saya langsung akan masuk ke sesi tanya jawab ini Pak. Tadi membahas soal siap atau tidak siap. Dan kita bicara soal bagaimana sertifikasi dari Huawei ini sejalan dengan pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dikurasi oleh tim penyelenggara. Pak, apa nih Pak kemudian pesan yang bisa disampaikan bagi mahasiswa yang masih ragu untuk
menukarkan 20 SKS-nya dalam program yang kemudian nantinya bisa mendapatkan sertifikasi dari Huawei ini. Nanti sertifikasinya ini bisa digunakan untuk apa saja sih Pak? Gitu. Jadi lebih tanya soal itu. Silakan Pak, waktunya 2 menit. Terima kasih. Sebetulnya fokusnya jangan sertifikasi. Sertifikasi itu standarisasi. Ya, tapi yang penting adalah 20 SKS itu adalah suatu pembelajaran terpadu. Di mana nanti pada saat nanti kita kerjasama dengan kampus-kampus untuk mengimplementasikan program Kampus Merdeka ini, mereka dari kampus tersebut akan dan bersama-sama dengan Huawei dan juga Dikti mungkin akan merancang sebuah pembelajaran total yang contohnya bagaimana misalnya ada satu dosen yang bilang, oh saya mau bikin penelitian mengenai implementasi 5G di Indonesia misalnya. Nah di situ kan ada banyak ikutannya. Jadi si mahasiswa tadi itu bukan cuma belajar 5G, tapi dia juga belajar misalnya jaringan. Dia juga belajar misalnya cloud misalnya ya. Dia belajar juga yang lain-lain lah. Yang mereka harus belajar dimasukkan sebagai bagian dari kuliah seperti kuliah-kuliah biasa tapi nanti menjadi sebuah konsep yang terpadu. Terakhir, dosen dan mahasiswa harus membuat sebuah project model. Itu yang penting karena begitu mereka sudah bisa menggabungkan semuanya dan mereka bisa tahu implementasinya, maka mereka akan bisa bekerja. Sertifikasi adalah standarisasi untuk menjamin bahwa dia punya kemampuan secara teknikal. Secara standar ya, secara teknikal dan juga standarnya jadi sama ya. Adanya kalau sudah berhasil mendapatkan sertifikasi tersebut. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Rai. Kita beri tepuk tangan untuk 3 orang. Terima kasih sekali. Pembicara hari ini dari 3 industri yang berbeda. Tadi kita bisa dapat masukan ya. Jadi buat adik-adik, ini para mahasiswa langsung deh kunjungi aja website di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Dan semoga apa yang tadi sudah dipaparkan semakin menjelaskan kita, semakin menjelaskan kamu dan kamu ya tentang bagaimana nantinya kalian semua akan merintis sedikit demi sedikit masa depan kalian ya. Betul, dimulai dari sekarang harus ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rai Pradono Iswara, terima kasih banyak Bapak Janu Dewandaru dan juga pastinya Mbak Astri Purnamasari. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Nanti boleh langsung ya, ini mahasiswa-mahasiswanya kayaknya langsung mau daftar ya. Tadi presentasinya luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami akan persilahkan untuk bisa bergantian dengan 2 orang narasumber lainnya ya. Yang nantinya akan menyampaikan juga pitchingnya nih Cesar. Setelah 3 narasumber dari 3 industri atau 3 industri yang berbeda, kami akan mengajak bergabung 2 narasumber berikutnya yang juga sudah siap untuk memaparkan apa sih yang ingin mereka tawarkan, apa sih yang ingin mereka berikan, terutama untuk Bapak atau teman-teman, Ibu atau teman-teman juga yang ada di rumah nih, kira-kira nanti saya akan seperti apa sih dalam merintis masa depan. Sudah ada siapa? Mayufin? Langsung saja akan saya undang, ini saya akan bocorin dulu ya sebelum nanti kita akan lihat bersama kehadiran 2 orang narasumber ini. Yang pertama ada Ibu Lady Diandra dari Innovative Financing Lab UNDP. Yang selanjutnya ini juga luar biasa. Ada siapa? Ada Bapak Benny Kusuma dari Education Lead Microsoft. Dan sudah hadir bersama kami di sini ada Ibu Lady dan juga Bapak Benny. Selamat siang menjelang sore. Pak Bu Benny, Lady dan juga Pak Benny, bagaimana kondisinya? Sehat, Bu Lady? Ya? Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi kan kita sudah melihat perjalanan antusiasme dari mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam program Kampus Merdeka ini. Tanggapannya mungkin singkat saja, bagaimana tadi melihat antusiasmenya dari Bu Lady? Ya kalau dari saya sih senantiasa bangga ya dengan perkembangan para pemuda khususnya di tahun-tahun ini di mana kami mendapatkan challenge COVID-19 yang luar biasa tapi tetap semangat mereka semua untuk ikut program-program seperti ini untuk upskilling. Jadi harus, walaupun ada pandemi bukan berarti menghalangi ya. Yes, betul. Benar. Sekarang pandemi itu mendorong harusnya ya. Justru harus mendorong untuk kreativitasnya jalan terus ya. Baik, terima kasih Bu Lady. Kalau dari Pak Benny bagaimana nih Pak tanggapannya dengan adanya Kampus Merdeka ini? Menurut saya ini suatu transformasi yang luar biasa di bidang pendidikan ya, dan sangat membantu ya teman-teman mahasiswa untuk memperoleh keahlian baru dan kompetensi baru, serta tadi banyak sekali penawaran untuk internship atau magang. Luar biasa ya, zaman saya dulu nggak ada yang seperti ini, saya harus mati-matian nyari sendiri ya, ngirim surat sampai setumpuk lamaran gitu supaya bisa magang. Sekarang ada kesempatan magang dari kementerian ini menurut saya luar biasa, suatu terobosan yang sangat besar.
harus dimanfaatkan ya Pak Benny ya. Harus banget. Harus dimanfaatkan. Baiklah teman-teman, adik-adik, rekan-rekan semuanya masih berada di tengah acara ini. Sekarang kita akan meminta yang pertama untuk bisa menjelaskan tentang presentasinya. Oleh karena itu dari Innovative Financing Lab UNDP, kami persilakan Ibu Lady Diandra. Lady silakan. Terima kasih, ini saya berdiri ya. Silakan Bu. Terima kasih. Baik, saya izin mulai. Selamat sore teman-teman semuanya, saya Lady Diandra dari UNDP Indonesia. Bisa dikatakan kami ini adalah salah satu rumah ya bagi tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena kami memiliki program yang tersebar dari berbagai jenis concern di SDG 2030 termasuk concern kami terhadap pemuda. Dan apabila kami berbicara mengenai kaum muda, salah satu concern kami adalah bagaimana kami dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan layak untuk para kaum muda yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan apabila kami berbicara mengenai hal tersebut, di tahun 2019, Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan bahwa domain lapangan dan kesempatan kerja mendapatkan skor 40 dari 100. Bisa dikatakan ini merupakan angka yang mungkin tidak terlalu memuaskan ya bagi pembangunan pemuda di Indonesia. Merespon hal tersebut, kami bersama dengan City Foundation memiliki satu program namanya Youth Collab dan fokusnya kepada social innovation dan entrepreneurship. Tapi satu hal yang kami sadari bahwa entrepreneurship is not for everyone. Maka kami dari UNDP Indonesia berpikir bahwa wah perlu nih kita memikirkan satu cara strategis lain bagaimana para pemuda dapat dikoneksikan dengan program-program strategis agar mereka tetap bisa berkontribusi untuk pencapaian Sustainable Development Goals. Dan dari sini juga saya berkaca dari pengalaman pribadi ya, mulai dari magang sampai sekarang di UNDP Indonesia bahwa banyak banget yang nanya sama saya gitu, Kak gimana sih caranya bisa kerja di PBB? Apalagi 1/3 target dari SDG itu langsung berhubungan terhadap kaum muda. Ada lagi ketika kita ke Indonesia Timur bertemu dengan teman-teman dari Youth Collab, mereka nanya, Kak apakah memungkinkan kami dari daerah berkompetisi dari para pemuda di kota-kota besar? Dan jawabannya adalah sangat memungkinkan. Melalui program Kampus Merdeka kami memiliki satu program level up. Dan what will you get in level up? Yang pertama adalah training. Di training ini teman-teman mendapatkan akses gratis untuk modul-modul yang sangat menarik dari project management, lalu effective communication, leadership, dan pastinya juga case study mengenai isu prioritas SDG 2030. Dan selanjutnya ini yang gak kalah menarik dan menurut saya super valuable adalah mentorship bareng sama SDG expert di bidangnya. Kalau teman-teman tertarik kami sudah buka pendaftarannya sampai tanggal 30 Juli dan kami akan mulai programnya di bulan September dan ini programnya selama 4 bulan. Kami dengan senang hati membuka pintu selebar-lebarnya untuk para the next future leaders yang ingin berkontribusi untuk pencapaian SDG 2030. For more information teman-teman bisa langsung cek di Instagram kami @Innovative Financing Lab. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali, terima kasih sekali. Tepuk tangan dulu dong. Yang di sini, yang di rumah jangan terdistract ya. Yang baru saya bicara adalah Mbak Lady, bukan Pevita Pierce, oke? Mirip-mirip ya soalnya ya, langsung dilihat nih ya, disamakan. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Lady sekali lagi tadi informatif sekali. Tapi kita udah masuk di sesi tanya jawab, waktunya 2 menit untuk menjawab dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari penonton di rumah dan sudah kami kurasi. Bicara soal program di UNDP, ini program magangnya sudah berjalan. Nah apa sih Mbak sebenarnya bedanya program magang-magang di lembaga UN lainnya dan khususnya di UNDP? Perbedaan program magangnya dengan program magang yang ada di Kampus Merdeka ini, apa bedanya? Silakan Mbak. Oke baik, mungkin saya sedikit klarifikasi ya. Kalau untuk kami bukan menyediakan program magang, tapi lebih ke studi independen. Jadi bagaimana para kaum muda ini di upskilling dengan knowledge expertise mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan kan ada macam-macam. Ada pengentasan kemiskinan, ada yang paling lagi ngetren banget nih buat kaum muda, climate action, bicara mengenai isu-isu pendidikan. Nah di situ kami sebetulnya ingin mengkoneksikan para kaum muda untuk tahu case study-nya, informasi yang penting bagi mereka yang nanti akan sangat bermanfaat ketika mereka masuk ke lahan-lahan pekerjaan seperti di public sector, di UN agencies, di NGO ataupun IGO. Jadi tidak hanya menutup untuk magang. Dan even though setelah itu mereka masuk ke tempat magang, kami berharap memang modul yang kami berikan akan bermanfaat bagi mereka nantinya. Gitu. Oke baik, jadi itu yang didapat banyak sekali ilmunya dari sana dan
penerapan lah pastinya dari apa yang sudah dipelajari di kampus, kemudian ditambah lagi pengetahuannya kalau tadi kita lihat mentor-mentornya luar biasa ya ini ya. Jadi jangan ragu, langsung saja daftarkan diri Anda kalau memang tertarik ya. Oke, selanjutnya Cesar. Selanjutnya internasional juga ya. Bau-baunya internasional, sekarang kita kasih kesempatan untuk Bapak Benny Kusuma, Education Lead dari Microsoft untuk memberikan pemaparannya. Pak Benny, saya persilakan. Oke, baik saya juga berdiri deh. Ya, selamat sore semua. Salam Kampus Merdeka. Perkenalkan saya Benny dari Microsoft Indonesia. Saya ingin sedikit mengajak sobat-sobat mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam program studi independen bersertifikat dari Microsoft. Nah, teman-teman kalau mendengar kata Microsoft pasti selalu keingat Windows dan Office ya. Padahal kami sekarang sudah bertransformasi. Jadi Microsoft ini sekarang adalah perusahaan cloud atau layanan teknologi komputasi awan, dan kami mengeluarkan layanan-layanan berbasis cloud atau komputasi awan untuk perusahaan-perusahaan baik yang berskala nasional, lokal maupun yang internasional. Nah, produk-produk layanan cloud ini banyak berhubungan dengan data and AI, kemudian bagaimana berkomunikasi, berkolaborasi melalui teknologi, ya, kemudian bagaimana mengelola infrastruktur yang berbasis cloud, ya, dan menerapkan misalnya IoT dan menerapkan machine learning, ya. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari dengan program studi independen bersama Microsoft. Nah, sesuai dengan misi kami yaitu empower everyone in the world to achieve more. Jadi memberdayakan semua orang untuk mencapai lebih, dan kami ini ingin mengajak ya teman-teman mahasiswa untuk bisa menggali potensi-potensi dari teman-teman semua. Dan kami tidak ingin kami kelihatan cool atau keren gitu ya, tapi kami ingin teman-teman itu nanti akan kelihatan keren pada saat lulus dan masuk ke dunia industri. Baik itu sebagai entrepreneur, technopreneur, ataupun misalnya sebagai karyawan. Ya. Dan program kami ini nanti akan dipandu atau didukung oleh para ahli yang punya kompetensi di bidang masing-masing. Dan setelah proses pembelajaran, teman-teman juga akan memiliki sertifikat yang bertaraf internasional. Jadi sertifikat ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah memiliki keahlian ataupun kompetensi dari bidang yang dipelajari. Dan selama pembelajaran juga akan ada banyak praktek-praktek ya, ataupun proyek-proyek yang diberikan oleh para mentor. Jadi kita tidak hanya belajar teori, tapi benar-benar melakukan praktek dengan tools ataupun sistem yang benar-benar dipakai oleh industri. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya masuk ke industri, itu sudah tidak asing lagi dengan semua tools dan sistem yang dipakai oleh industri. Jadi akhir kata dari saya, ayo semua kita bergabung dan cepetan daftar karena kuotanya terbatas ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman masih bingung-bingung milih-milih terus tapi tahu-tahu pendaftarannya sudah ditutup. Ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Benny Kusuma. Siapa tahu ya dengan ikut studi independen bisa diajak langsung ke Washington ya Pak Benny ya. Insya Allah Pak. Insya Allah, insya Allah. Siap. Pak Benny, ada satu pertanyaan nih yang cukup menggelitik sebenarnya. Mungkin sudah cukup terjawab dari presentasinya Pak Benny, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, adik-adik masih pengen tahu, selama program Pak Benny, apa sih yang konkretnya mahasiswa akan lakukan dan selama berapa lama rata-rata Pak Benny? Ya, kami rancang pembelajarannya itu berlangsung selama 4 bulan atau 1 semester. Dan kita akan ada beberapa sesi di mana teman-teman itu akan belajar mandiri dari learning management system yang sudah kami siapkan. Kemudian ada sesi tatap muka juga dengan para mentor. Dan kemudian ada sesi juga di mana teman-teman harus melakukan praktek. Ya, jadi kita nggak hanya belajar teori, karena kalau belajar teori nggak ada bedanya dengan membaca buku sendiri ya. Tapi kita akan benar-benar praktek nih dan akan dipandu oleh mentor-mentor yang punya keahlian di bidang masing-masing gitu. Ada 3 track tadi saya lupa sebutkan ya. Jadi ada track pertama itu modern workplace ya. Track kedua adalah cloud computing dan track ketiga adalah data and AI gitu. Terima kasih sudah semakin menjawab dan semoga juga ini menjadi salah satu dorongan buat kamu ya yang di rumah untuk bergabung
dan jangan sampai ketinggalan karena kuotanya sangat-sangat terbatas. Begitu, Langsung Mevri. saja menuju Ya. ke websitenya, lagi-lagi tidak bosan kami ingatkan, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Langsung cek di sana, kemudian langsung didaftarkan ya, mau kemana. Yang pasti kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Beni Kusuma, Education Lead dari Microsoft. Kemudian dan juga Ibu Lady Pevita Diandra. Dari UNDP, terima kasih sekali. Semoga sekali lagi ini menjadi dorongan semangat buat adik-adik mahasiswa di luar sana yang ingin benar-benar merasakan bagaimana sih memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak bisa datang 2 kali. Ya. Tidak bisa datang 2 kali. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kami juga ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan? Ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rai Pradono Iswara. Tadi dari Huawei, terima kasih ya Pak tadi sudah menyampaikan pemaparannya, sudah dijawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih pula kepada Bapak Janu Dewandaru dari BI Institute. Dan juga terima kasih untuk Ibu atau Mbak Astri Purnamasari dari Tani Hub Group. Terima kasih sekali. Semoga sekali lagi harapan kami adalah ayo manfaatkan kesempatan ini adik-adik karena beruntunglah, berbahagialah dan berbanggalah karena kesempatan ini datang di era kalian semua. Waduh, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Silakan Mbak dan juga Mas. Nah, selanjutnya ini kita akan mungkin sebelum kita menuju sesi selanjutnya, Mbak Lady dan juga Pak Beni, kita akan sama-sama menyaksikan yang satu ini juga kebanggaannya Indonesia. Wah ini kebanggaan dari apa yang mereka nyanyikan. Kebanggaan juga karena mereka bisa berkarir lebih dari 20 tahun. Wow, luar biasa. Apa 40 tahun ya? Saya agak lupa. Kalau tadi mereka sudah berbagi cerita juga, kisah-kisahnya saat ada di sekolah, kisahnya saat ada di kampus. Mungkin yang satu ini juga jadi lagu yang cukup melekat bagi Cesar ya selama berada di kampus. Satu lagu yang benar-benar membuat diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus berbangga akan aliran musik yang satu ini. Kenapa? Karena dangdut is the music of my country. Kita sambut Project Pop.
Terima kasih. Luar biasa, memang semangatnya dari Project Pop ini makin bikin bangga ya sama Indonesia. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih banyak kakak-kakak. Nanti kakak-kakak ini akan nyanyi lagi. Nanti jadi masih tenang ada. aja, jangan Iya. kemana-mana dulu karena saat ini Anda masih menyaksikan acara Festival Kampus Merdeka yang dipersembahkan oleh Kemendikbudristek. Ya, setelah tadi rangkaian yang begitu panjang, yang begitu bernas, yang begitu berisi dan bermanfaat sedari pagi tadi, semoga harapan kami di sini adalah sekalipun acara belum berakhir, apa yang ingin dicapai, apa yang selama ini diimpikan, apa yang selama ini ingin diwujudkan dengan kesempatan yang begitu langka, dengan kesempatan yang begitu mungkin tidak semua anak Indonesia bisa mendapatkannya, kamu bisa mendapatkannya. So manfaatkanlah kesempatan yang benar-benar hanya mungkin ya, mungkin besok-besok kamu tidak bisa mendapatkannya lagi teman-teman ya. Benar, dan pastinya program ini juga menyeluruh untuk semuanya termasuk bagi teman-teman vokasi. Ya. Ini upaya Kemendikbudristek untuk mencapai visi SDM unggul juga diwujudkan dengan Kampus Merdeka Vokasi nih ya. Ya. Program-program Kampus Merdeka Vokasi ini antara lain program SMK D2 Jalur Cepat, ada pula program peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan atau D4, program pengembangan pusat unggulan teknologi, ada program apa lagi Cesar? Ada program hilirisasi ya, produk riset terapan, dan program startup kampus vokasi. Wow, dengan kampus Merdeka Vokasi, pendidikan vokasi yang semakin terintegrasi dengan dunia kerja menghasilkan lulusan yang berkontribusi lebih besar dan lebih baik lagi untuk kemajuan Indonesia. Kalau mau tahu lebih pengen lanjut, taunya gimana nih, bisa Mayfrey? langsung saja kunjungi websitenya di www.pptv.ptnkemdikbud.go.id atau bisa langsung ke www.kedaireka.id/diksi. Silakan semua informasinya tentang hal ini ya, apalagi buat kamu nih adik-adik yang sekarang duduk di bangku sekolah vokasi atau mungkin di kejuruan ya, silakan manfaatkan juga kesempatan ini karena beruntunglah kalian, berbanggalah kalian ya, karena ini adalah momen yang seperti bagi kami berdua. Tadi seperti yang tadi kami bilang, nggak pernah bosan-bosan kami bilang kami begitu iri ya atas opportunity, atas chance yang telah bisa diwujudkan sekarang. Jangan lewatkan, langsung saja cari tahu lebih banyak dengan kunjungi websitenya, pelajari lagi dan jangan lupa pasti daftar ya, ikut serta dalam program ini. Yap. Untuk berikutnya setelah tadi kita punya banyak sekali narasumber dan juga panel diskusi yang sudah kita lalui. Untuk selanjutnya ini kita akan memulai sesi panel diskusi terakhir. Udah mau terakhir Mayfrey. Kalau tadi kita udah bahas soal yang pertama pendidikan, kemudian juga sudah bahas soal sosial ya. Juga. Yang terakhir tadi teknologi. Kali ini kita mau bahas apa Cesar? Semua anak muda di Indonesia apalagi sekarang-sekarang ini pasti selalu akrab dengan istilah yang satu ini, apa kreativitas. Karena tajuk untuk panel diskusi kita yang terakhir ini adalah menjaga kreativitas di industri kreatif. Seperti pepatah yang mengungkapkan bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut atau memulai. Terlebih di industri kreatif yang begitu dinamis dan tentu saja inovatif. Iya, seperti tadi yang disampaikan bahwa inovasi kreativitas ini harus terus berkembang, penyesuaian atau adaptasi harus selalu dilakukan dan biasanya kita juga butuh inspirasi-inspirasi nih. Salah satunya yang bisa menginspirasi kita adalah para mentor yang memang sudah berkecimpung di industri kreatif ini. Wah, ada siapa saja yang hadir? Akan ada 2 orang narasumber yang luar biasa. Ini karya-karyanya sudah sering kita temui pastinya. Yang pertama adalah aktor, penulis juga, komedian juga. Pokoknya karyanya banyak sekali nih. Ini adalah Raditya Dika. Yang kedua, boleh tepuk tangan? Ada siapa Cesar yang kedua nggak kalah luar biasa nih? Ini juga namanya sudah harum sekali di dunia kreatif tanah air ya. Ada seorang kreatifpreneur, Mas Yoris Sebastian. Boleh tepuk tangan lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedua orang narasumber kita pada sesi kreatif ini, kita akan langsung menyimak video yang berikut ini.
Jelas sudah tahu dengan mereka berdua dan semakin tahu akan mereka berdua. Kalau begitu untuk sesi ini kembali saya akan memberikan khusus kepada Widya Saputra sebagai moderator. Widya, it's all yours. Terima kasih Cesar, Mayfrey, Double Trouble dari tadi. Udah ada yang bagi-bagi kuis, sudah ada yang bagi-bagi hadiah. Kali ini bagi-bagi ilmu tadi. Udah ada ngomongin soal teknologi dan sekarang kita ngomongin soal kreativitas. Seperti yang tadi udah Mayfrey dan juga Cesar kenalkan, Raditya Dika dan juga Yoris Bastian sudah hadir di sini. Dan izin ya semua bagi yang menyaksikan, kita tetap memakai masker karena sekali lagi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir. Masih ada, apalagi di DKI Jakarta naik lagi, tinggi lagi. Jadi kita sama-sama patuh protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan juga izin kami memakai masker. Jidatnya sih nggak ketutupan ya, ada tulisan kreatif di jidat kalian berdua, jadi nggak perlu dibuka maskernya pun, kita udah bisa ngerasain vibe kreatif dari Raditya Dika dan juga Mas Yoris. Dit? Ya. Iya, udah apa ya, udah pakemnya nggak sih kalau ngelihat kamu tuh udah pasti ide-ide yang out of the box tuh kayaknya berkeliaran di sekitar kamu. Setuju nggak diomongin kayak gitu? Oh gitu ya, kalau istri saya ngeliat saya nyebelin nih. Halo Mbak, maaf nggak ikutan. Gimana nih? Ya gini-gini aja ya, tapi ya karena lagi pandemi juga, justru buat saya pribadi saya harus ngeliat ini sebagai sebuah tantangan bukan sebagai halangan. Jadi kami orang-orang kreatif tuh emang seneng dikasih kotak gitu, karena dalam kotak itu kita bisa mengeksekusi apapun yang kita punya gitu. Bukannya kreatif itu harus out of the box katanya? Ya udah dikeluarin berarti. Gampang banget ya ininya ya. Standar banget ya gitu berubahnya ya. Ada dikeluarin aja. Iya. Tapi sekarang gini, kalau namanya ngomongin kreatif, dikaitkan lagi sama pandemi ya Mas Yoris. Challenge iya, tapi di luar sana juga banyak yang teriak nih. Kreativitasnya betul-betul terhambat, kayak pakai masker gitu, kayaknya terhambat aja, tidak bisa optimal. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Enggak juga, karena ini kan sebenarnya selain tadi ya, ini menandakan sebuah era, kita berada di sebuah era di mana akhirnya kita berdiskusi tetap pakai masker gitu ya, dan kita bisa lihat dari masker ini sendiri kan banyak sekali kreativitas yang lahir, ya kan, sampai ada lahir istilah masker jenik, ya kan, orang-orang. Kau sambil ngelihat Raditya ya ngomong masker jeniknya ya? Kalau dia mah pakai nggak pakai. Nggak pakai emang jenik aja gitu ya. Tapi intinya ya itu kan. Yang penting bagaimana kita melihat, ya kalau saya selalu melihat itu bagaimana mau kita berpikir dari luar box, tapi kembali eksekusinya di dalam box gitu kan, karena ya hidup itu adalah box. Nah kebetulan box kita sekarang adalah seperti ini gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang yang ada dalam keadaan yang memang tidak biasa ini ataupun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya ini. Dengan new normal kita tetap bisa merdeka, sama dengan topik yang di sore hari ini ya, Kampus Merdeka. Tapi ngomong-ngomong soal Kampus Merdeka nih, bagi seorang Raditya Dika mengenyam pendidikan dari segi akademis ini kayaknya banyak banget ya. Ada ilmu politik, ada mahasiswa fisika, terus habis gitu ngambil jurusan finance di Australia, agak dinamikanya banyak gitu ya. Iya, saya waktu remaja memang bingung saya. Tapi akhirnya lulusnya kan dari UI, kebetulan fakultasnya FISIP, jurusannya ilmu politik. Tapi memang kebanyakan justru hal-hal yang saya gunakan untuk pekerjaan sehari-hari itu ketika pas masa perkuliahan didapatkan di luar kampus. Jadi seperti mencoba cara nulis yang baik seperti apa, promosi buku kayak gimana, marketing yang menurut kami itu orang jadi tergugah buat membeli bukunya gitu. Yang lain-lain itu didapetin di luar perkuliahan juga. Tapi nggak berarti pendidikan akademis yang sudah dirintis juga menjadi tidak penting dong? Enggak. Tapi memang harus seimbang antara apa yang kita dapetin secara akademis sama kenyataan di lapangan atas minat kita yang mau kita lakuin itu apa. Oke, kenyataan paling pahit apa? Yang kayaknya waktu belajar kayak gue nggak perlu nih belajar ini sebenarnya. Tapi ternyata by the end of the day, oh ternyata perlu juga ya. Saya tuh benci banget sama akuntansi dari tadi saya bilang ya, benci banget. Gitu ya? Kayak kenapa gitu, padahal akuntansi juga gak salah apa-apa sih. Cuman kayak emang otak saya tuh gak nyampe gitu kayaknya kalau akuntansi. But then again ternyata pekerjaan saya sebagai jurnalis dibutuhkan tuh ilmu di akuntansi itu. Silahkan Dit. Kalau saya perspektif ketika berkuliah adalah gimana caranya gue mengambil apa yang diajarkan untuk dipraktekkan pada kebutuhan gue sendiri gitu misalnya. Kayak misalnya banyak perkuliahan itu diajarin cara bikin makalah, menyusun argumen, bisa nggak ya kira-kira ini diaplikasikan dalam yang jauh banget kayak stand up comedy. Stand up comedy itu kan pada dasarnya adalah membuat argumen di atas panggung dengan patah-patahan yang lucu gitu misalnya. Ya tetap masih bisa dapat dari situ. Diajarin cara riset, diajarin cara mempertahankan argumen, itu semua didapatkan dari perkuliahan. Jadi memang ilmu itu nggak ada yang sia-sia selama kita bisa mengkontekstualisasi apa yang kita dapat menjadi apa yang kita butuh.
Kadang-kadang orang kan kayak gue diajarin ini nggak guna sama gue, ya lo cari gunanya gitu. Kira-kira apa yang bisa dipakai? Pasti ada. Jadi ilmu itu nggak ada yang nggak berguna gitu kan prinsipnya. Menurut gitu. saya sih gitu. Asik. Mas Yoris gimana, setuju nggak kayak gitu? Setuju, apalagi saya kan kuliahnya akuntansi. Oh ya Allahu Akbar ya kan. Kenapa hari ini saya dipertemukan sama orang-orang yang piawai. Gimana Mas Yoris? Iya, mirip gitu ya. Jadi buat saya, bahkan saya beruntung sih. Kalau dulu kan belum ada ya kampus Merdeka kan. Iya. Jadi kalau saya sih emang sayanya ya bandel, sambil kuliah saya udah kerja. Saya beruntung ada perusahaan dari Amerika namanya Hard Rock Cafe, di mana saya boleh kerja sambil kuliah. Pada saat itu yang GM yang tahun berapa tuh? Iya, pas akhirnya saya umur 26 jadi GM kan. Oh, okay. Nah tapi intinya saya kuliah akuntansi, bayangin nggak? Kuliah akuntansi, tapi saya kerja di Hard Rock Cafe yang sangat otak kanan ya, musik apa segala macam. Nah tapi kayak tadi Raditya Dika bilang bahwa saya mengaplikasikan. Makanya pas misalnya sempat dengar ada program legendaris Hard Rock Cafe itu namanya Alec Mande, itu kan saya menang tuh lomba nasional gitu ya, Young Marketers Award. Ditanya sama juri-juri, ada profesor segala macam, kamu nih hebat sekali, bisa memikirkan bikin konser hari Senin. Semua orang bikin Jumat Sabtu. Saya bilang, Jumat Sabtu bikin event, salesnya naik 15%. Kalau saya bikin hari Senin dengan cost yang sama, salesnya double. Bahkan akhirnya pada itu kan proposal ya, pas dijalanin triple. Nah itu sebenarnya ilmu akuntansi saya. Apa yang saya belajar di kampus, saya praktekin. Makanya saya senang banget kan pada saat ada program bahwa sekarang anak-anak memang punya hak untuk kerja praktek, internship, magang di luar. Tapi pengennya magangnya yang kayak saya itu ya, jadi bener-bener kerja ya, bukan cuman bikin kopi, fotokopi gitu kan. Nah itu sih. Kayak administrasi umum aja gitu ya? Iya, bener-bener diterjunin, dikasih mereka belajar, karena saya ngerasa itu adalah pengalaman terbaik saya. Kalau enggak, saya juga mikir ngapain ya akuntansi, ada kalkulator. Ya. Gitu kan, tapi karena memang ini ilmu akuntansi itu bisa saya terjemahkan dalam kesempatan kerja yang ada, dan waktu itu ditolak dulu. Sebenarnya proposal saya itu belum menyebutin hari, saya mau bikin konser artis lokal di Hard Rock Cafe, dan langsung ditolak. Pada saat saya pilih hari Senin, ada hitung-hitungan akuntansinya, ACC. Baru masuk gitu ya, masuk logik mereka. Itu juga tadi jadi apa ya, jadi perhatian di panel sebelumnya. Semua orang itu bilang bahwa pengalaman justru di luar kampus, di luar pengalaman akademis menjadi hal yang penting. Di momen apa, Dit bisa di-share nggak? Di momen apa ketika katakanlah magang, atau misalnya tiba-tiba ikut sebuah organisasi, jadi volunteer, atau apa nih yang akhirnya jadi wake up call, oh iya ya, ternyata ilmu itu semuanya bisa gue serap dan bisa gue aplikasikan dimanapun. Ya dengan untuk nyobain langsung dan berhadapan dengan kemungkinan bahwa yang diajarkan di perkuliahan mungkin bisa berbeda total dengan yang di lapangan. Kan kita harus mempersiapkan diri itu. Kita bisa duduk diam di kampus dapat semua teori-teorinya, tapi kan kadang begitu di lapangan beda total gitu. Nah makanya penting banget untuk ngerasain kerja nyata secara langsung tuh seperti apa, terutama di bidang industri kreatif ya. Yang paling penting lagi adalah kolaborasi. Ini kan kita nggak semuanya bisa dapat di perkuliahan juga. Kadang-kadang kalau kita kuliah, ketemunya sama teman-teman yang sama-sama suka musik yang sama atau apa. Sementara di kehidupan kerja, kita berhadapan dengan begitu banyak orang dengan background yang berbeda, tapi tetap harus bisa kolaborasi yang menghasilkan sesuatu yang baik kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa serta-merta didapatkan dalam perkuliahan aja. Jadi memang harus dicobain langsung ketika lagi kerja. Yang juga menarik adalah stigma dari orang tua. Tadi di panel sebelumnya tuh seru banget. Jadi kita tuh yang curhat gitu, ya orang tua kita tuh zaman dulu kayaknya masih punya stigma, aduh kreatif mau jadi apa, cari uangnya gimana. Udah deh mendingan kamu masuk jadi pegawai negeri aja atau masuk sebuah instansi besar yang katakanlah lekat dengan sukses gitu. Tapi di sini kita melihat ada dua orang contoh nyata konkret begitu ya, pelaku industri kreatif, tidak juga lepas dari sisi akademis dan juga bisa menjalankan sesuatu hal yang sesuai dengan passion mereka dan bahkan you can monetize it. Gimana caranya, kata dede-dede yang sedang menyaksikan. Ke Mas Yoris dulu deh. Iya, yang pasti sih mindset dulu ya. Jadi maksudnya kalau kitanya gembira, saya tuh selalu bilang harus agak hati-hati sama yang namanya passion. Karena saya harus, kayaknya jarang nih ya, belum sering nih saya cerita di acara publik ya. Saya tuh waktu SMA sangat ingin masuk komunikasi massa UI. Sangat ingin masuk komunikasi massa karena? Jadi itu pilihan pertama saya. Dan waktu itu masih nggak ada swasta. Kalau sekarang kan swasta juga banyak ya udah ngajarin komunikasi massa. Nah jaga-jaga nggak keterima,
Saya udah siapin tuh, pengen kuliah di San Diego. Karena selain lebih murah, nggak gaul. Ya kan, kalau nanti saya di kota-kota besar yang ada gaul gitu kan. Jadi saya udah bilang orang tua saya, kalau sampai saya nggak keterima UI, saya pengen komunikasi massa di Amerika. Ini proposalnya. Kata orang tua saya gini, kalau kamu kita bayarin sekolah ke Amerika, adik kamu nggak kuliah. Nah saya masih nanya lagi adik saya agak bandel soalnya kan. Dik, kamu mau kuliah? Agak bandel ya. Mau kuliah nggak? Siapa tahu dia nggak mau. Dia bilang, saya mau kuliah. Ya, udahlah. Nah, jadi akhirnya yang adik-adik ini yang nonton harus ingat gitu ya, bahwa Yoris Sebastian sebenarnya bukan tujuan utamanya loh akuntansi. Akuntansi itu adalah tujuan kedua saya. Tapi masih dicocok-cocokin. Waktu SMA, saya bendahara OSIS. Ada. Nah, Oke. masih ada, ya kan? Jadi itu benang sih. merahnya. Karena ini kan kita harus realistis ya. Dalam kehidupan itu nggak bisa semua sesuai yang kita mau. Nggak bisa semua sesuai passion kita. Tapi buat saya, bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada, itu kita syukuri, kita bikin yang terbaik. Dan nanti kan apalagi bisa multidisiplin kan. Jadi misalnya tadi saya akuntansi. Tapi saya tetap bisa ngambil yang industri kreatif. Saya ngambil Hard Rock Cafe waktu itu, jadi saya belajar prakteknya di Hard Rock Cafe. Nah itunya yang dimainin. Di Hard Rock Cafe, saya sangat menjalankan komunikasi massa, karena mentor saya, Mutia Kasim, lulusan komunikasi massa UI. Gitu loh. Jadi itunya yang harus dilihat sih, maksudnya adik-adik jangan langsung, ya saya nggak seberuntung Mas Yoris, nggak seberuntung Mas Raditya Dika. Apalagi yang baru tidak keterima SBMPTN ya kan, Iya, mungkin sekarang lagi kesel. Saya nggak keterima juga. Saya kalau waktu itu cuma cerita sekali pas lagi disuruh sharing di UI, saya bilang saya nggak tahu nih saya kalau keterima di UI waktu itu nasib saya jadi seperti apa. Ya kan pada ketawa. Kalau Mas Radit gimana nih? Iya kalau menurut gue ya, saya aja ya. Jadi ke bawah nih, terlalu santai jadi. Santuy. Iya. Kalau menurut saya nih, perjalanan mendapatkan uang itu adalah perjalanan menciptakan nilai yang mau ditukar oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini lagi nonton di rumah, mahasiswa gitu, gue mau mulai berusaha untuk mencari duit tuh kayak gimana? Ya ciptain value, ciptain nilai. Kita punya nilai apa untuk ditukar dengan orang lain gitu misalnya. Maka pekerjaan-pekerjaan absurd yang dulu nggak ada sekarang bisa ada karena absurd ya. Okay. Karena internet itu bisa memutus keberadaan nilai dengan orang yang mau menukar itu. Contohnya, siapa sih yang nyangka sekarang lu jago main Mobile Legends bisa ditonton jutaan orang dan akhirnya ada brand masuk? Karena kita menciptakan nilai itu. Di antara orang lain cuma 1% yang jago banget main Mobile Legends, cuma sebagian dari mereka yang mau mempertontonkan di YouTube, tapi banyak yang mau belajar caranya. Sehingga audiensnya terbangun. Jadi fokus aja dari sekarang untuk lihat apa skill spesifik yang kita punya, dan gimana cara membuat nilai dari skill tersebut, lalu berpikir cara monetisasinya seperti apa. Dunia udah berubah, dunia sekarang datar. Semua orang punya akses yang sama ke pertontonan atau skill yang bisa kita lihat di mana-mana gitu. Bahkan ada tutorialnya juga gitu ya, bisa sangat-sangat accessible. Tapi pertanyaan selanjutnya nih, yang juga dari tadi sebenarnya banyak banget. Follow your passion, follow your passion. Saya cari di KBBI ya, bahasa Indonesianya passion itu apa. Saya tidak menemukan, akhirnya saya mengutip salah satu mentor saya, Andi F. Noya, katanya passion itu adalah lentera jiwa. So how we find our lentera jiwa, gimana caranya kita menemukan, kan gak ada waze-nya nih, gak ada Google Map-nya untuk cari passion gitu kan. Abis itu belum lagi ada curhatan nih, ya gue kan tidak seberuntung kayak tadi Mas Yoris bilang, orang tuanya tidak seberuntung kalian misalnya. Atau orang tuanya tidak moderat kalian. How we find our passion berdasarkan pakar kreatif. Dari Mas Yoris dulu deh. Iya, jadi kalau saya belakangan ini, akhirnya saya lihat banyak anak muda terjebak mengejar passion, gitu ya, mengejar lentera jiwa tadi. Saya juga termasuk tuh sama Bang Andi Noya mempopulerkan itu. Tapi saya lihat juga akhirnya banyak mereka yang akhirnya menghabiskan waktu untuk mengejar lentera jiwa dia. Akhirnya waktu itu saya masukin ke buku saya yang Generasi Langgas. Saya bilang kayaknya passion ini nggak cukup. Jadi ada 4 yang harus kita jawab. Saya ambil dari Jepang, itu namanya Ikigai. Dulu belum ada bukunya, jadi modalnya benar-benar interview orang dan browsing gitu, riset kan. Sekarang udah ada bukunya, udah ada buku bahasa Indonesianya bahkan terjemahannya. Jadi
Ikigai itu artinya reasons to wake up. Jadi alasan untuk kita bangun. Gitu kan. Jadi ada 4 yang harus dijawab. Apa kekuatanmu? Nah, ini yang kita seringkali salah nih, dari kecil diajarin apa kesalahanmu, perbaiki. Jadi kita jadi nggak tahu kekuatan kita apa. Kekuatan kita main Mobile Legend tadi itu kan. Yang ternyata sekarang bisa menghasilkan duit. Ada yang main FIFA ya kan, main bola, jago banget. Sampai tradingnya segala dia udah jago banget gitu kan. Akhirnya punya follower. Yang kedua baru passion, apa yang kita suka. Tapi list pertama sebenarnya kekuatan kita dulu. List down apa aja kekuatan kita, kayak saya. Kekuatan saya tadi akuntansi. Tapi pas masuk Romawi 2, apa yang saya suka? Saya nggak suka jadi akuntan. Ya kan, itu bukan saya. Jadi hilang tuh. Kekuatan saya tadi pas masuk ke passion, accountingnya hilang. Saya akan pakai, tapi itu bukan pekerjaan saya. Bukan saya akan jadi akuntan. Yang ketiga, dunia membutuhkannya. Kita harus lihat juga, kalau tadi nggak ada yang butuh pakar Mobile Legend, ya nggak akan kejadian tuh value, ya kan? Nah, yang keempat, uang yang dihasilkan itu membuat kita bahagia. Nah, ini penting. Buku-buku saya hanya mengajarkan anak-anak muda untuk kreatif, produktif, bahagia. 3 hal yang menurut saya semua anak muda bisa. Tapi saya nggak ngajarin mereka misalnya, ayo kamu jadi GM kayak saya di usia 26 tahun. Saya tahu nggak gampang. Ya kan, saya aja bilang, saya ini jadi GM umur 26 kebetulan. Ya kan, jadi jangan dijadikan target adik-adik. Itu dijadikan inspirasi. Oh, di usia muda orang juga boleh memimpin. Tapi saya nggak pernah terlalu stres ke situ. Saya stresnya adalah kreatif, produktif, bahagia. Tadi kan, 1, 2, 3, 4, yang keempatnya uang yang dihasilkan membuat kita bahagia. Tiap orang menghasilkan uangnya beda-beda. Jadi buat saya, akan menarik sekali kalau kita bisa akhirnya menciptakan diri kita sesuai dengan 4 pertanyaan tadi. Apalagi kan namanya ukuran kebahagiaan bagi orang-orang beda-beda ya. Mas Radit gimana? Oh ya, saya menjawabnya dalam 2 bagian. Yang pertama soal keberuntungan, yang kedua soal passion. Keberuntungan itu karena saya penganut filsafat stoik ya, di mana apapun yang kita bisa lakuin itu berasal dari diri sendiri. Jadi menurut saya keberuntungan itu bisa diciptain. Karena keberuntungan adalah persiapan yang ketemu dengan kesempatan. Jadi artinya kalau kita lihat semua orang yang beruntung, seakan-akan kesempatan lagi ada, tapi dia siap untuk dapetin itu. Nah, banyak dari kita, terutama adik-adik juga yang nonton, yang sebenarnya kesempatannya udah dibuka-buka, tapi dia nggak siap ketika ketemu gitu loh. Banyak orang yang bilang, Radit beruntung jadi penulis karena zaman itu blog lagi laku. Tapi saya belajar nulis dari kelas 4 SD, udah doyan nulis. Kebetulan internet lagi pada masa yang agak naik sehingga orang bisa mengakses tulisan di blog, sehingga ketemulah persiapan yang dari kecil udah saya sukai. Dari kelas 4 SD dari tadi ya? Dari kelas 4 SD suka nulis, ketemu dengan kesempatan di mana orang bisa membaca siapapun dengan koneksi internet. Jadi keberuntungan itu bisa kita ciptain sendiri. Jadi yang bisa kita kontrol apa? Ya persiapannya itu, sama membuka kesempatan-kesempatannya. Kebanyakan anak-anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswa, ditanya lu mau ngapain ya nggak tahu, tinggal nunggu keberuntungan, tapi lo harus bikin sendiri. Kalau kerjaan rebahan doang di rumah mah ya nggak ketemu-ketemu gitu. Halo generasi rebahan, yuk bangun yuk, bisa yuk. Okay. Nah soal passion. Passion itu kan banyak yang mengartikan yang sesuatu yang kita suka lakuin sehingga kita lupa waktu, katakanlah itu. Atau lentera jiwa lah. Kalau saya boleh jujur, panggilan saya itu tidur. Saya suka tidur. Ya kan, tadi generasi rebahan, sekarang generasi tidur. Iya, saya suka tidur dan rebahan tuh saya doyan banget. Dia saya jadiin konsultan untuk bikin kasur terbaru. Nah itu justru jadi ada manfaatnya gitu ya. Untuk skoliosis mungkin nanti kayak apa rebahannya. Oke. Enggak, ini biar saya jelasin biar gak terkesannya salah ngundang narasumber ya. Jadi lagi ngomongin soal lentera jiwa alias passion nih. Jadi passionnya di Raditya Dika adalah tidur. Iya. Cuma konteksnya gini. Kita kerja apa sih yang kita suka ya kan? Kalau saya suka dengan quote-nya si Naval Ravikant ya pernah bilang kayak gini. Carilah pekerjaan yang kalau kita ngelakuin itu rasanya kayak main-main. Tapi orang ngelihatnya kayak kita lagi kerja. Jadi kebanyakan orang nyari passion